kontribusi bagi PAD. Nah, kita melalui pada inisiatif dari DPRD waktu itu Ketua Pansusnya Pak Adet ya, Pak Adet. Nah, sudah selesai dimasuk ke Kemendagri, kami ini lagi nunggu sampai ulah berapa bulan ya Bu ya, belum keluar, belum turun dari Kemendagri. Jadi kami lagi fokus ke sana sehingga nanti pada saat turunan ke peraturan kepala daerah, turunannya salah satunya adalah kontribusi dengan PAD. Nah, yang menjadi objek kalau di turun itu kami melihat di dalam Permen KKP nomor 10 tahun 2021 itu salah satunya adalah ada yang menjadi objek itu mengenai keterangan asal usul barang. Itu satu. Terus yang kedua, distribusi dan pemasaran yang selama ini kita nggak pernah tahu ini barang kemana. Ekspornya itu bukan ekspor. apa? Distribusi barang keluar Pulau Bangka Belitung. Nah, kalau ekspor posisi. Tapi mereka nyebutnya udang tuh selalunya diekspor tujuannya. Barang 100% di dalamnya. Barang 100% itu pintu masuk itu Tanjung Kalian ke Tanjung Api-Api. Nah, ini yang perdagangan hasil perikanan yang menjadi provinsi ini lagi kami kuatin. Dasarnya pada tadi nama distribusi dan pemasaran. Nah, karena ranah yang ada di fokus di kabupaten, kami akan memberikan keluasan. Jadi jangan sampai nantinya bertabrakan irisan. Nah, jadi kami akan melihat dari situ main kewenangan provinsi itu ranahnya adalah distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Nah, perdagangan besar. Nah, jadi karena ini bukan kategori eceran, nah, kita akan hadir ke sana nanti dalam perjalanannya. Ini belum pernah tersentuh. Kalau tadi dalam definisi ini udang kemana ekspor, jawabannya saya jawab posisinya adalah domestik melalui lalu lintas perdagangan. Mereka nyebutnya selalu ekspor ya Bapak, itu tuh yang senior tuh kali ekspor. Aku bingung kurang makan udang, tak baca sedikit ada baca bahasa kitanya ya. Kalau ekspor itu kan memang udah dipeti kemas, udah go terbang gitu kan ya. Jawaban ekspor benar, tetapi tidak namanya kategori direct. Tidak langsung. Ini masih indirect. Proses ya. Indirect artinya dari kita masuk ke melalui 30 pengepul. Kita punya kurang lebih angka 30 pengepul Bu, dan semuanya dari Lampung. Di Lampung ya. Hanya berapa yang ada dari Bubble. Nah, ini yang kita coba rapikan feedback kontribusi bagi Bubble ini apa. Nah, di situ sehingga kita mau dorong untuk artinya mau merapikan mengenai namanya tata niaga, distribusi dan pemasarannya. Kemudian endingnya nanti kita berharap namanya industrialisasi, hilirisasinya ada di sini. Karena kenapa? Karena kalau kita ngeliat data masih di One Data kami tercatat kurang lebih 13.000 ton, tapi kalau versi karantina ini 2.000 ton, 20.000 ton. Nah, tapi kami nggak melihat ke situnya, tapi kami ngeliat artinya secara average 1 tahun perjalanan itu kurang lebih rata-rata 100 ton. Jadi kalau bicara seperti itu, barang sekarang ini masa kita dari mulai 2 dekade Bubble ini terbentuk sampai sekarang, ini barang kita raw keluar. Kita harus perbaiki namanya dari ini ke, jadi dengan cara apa? Mendatangkan investasi yang ada. Jadi kayak misalnya tambak udang yang ada di sekarang ini, silahkan pembudidaya para pengusaha itu hadir. Tapi kita harapkan dengan ada perda pembudidaya ini hadir terkait dengan namanya adanya aksesibilitas baru terkait dengan distribusi pemasaran yang nantinya ending hilirisasinya ada di sini. Ini lagi sudah masuk ke tahapan itu. Judul ininya apa Pak Arif? Judul perda mereka? Perda, kalau di perda Bubble atau perda mana? Yang inisiatif tadi tentang budidaya. Kita sudah perda pembudidayaan ikan. Ini lingkupnya sudah budidaya ikan ya? Iya. Budidayaan ikan. Ini lingkupnya kompleks Bu. Jadi kita bicaranya adalah hulu sampai ke hilir dalam lingkupnya memang. Coret-coretan kami Bu. Ini inisiatif ya? Iya, inisiatif. Ini kabar gembira sih ya. Iya. Karena kita selama ini menunggu ya. Iya, betul. Betul sekali. Harus ini loh. Iya. Jadi karena rangkaiannya panjang dan alhamdulillah ini gayung bersambut, makanya kita mulai dari fokus dari fokus mungkin. Pak Arif, saya potong. Ya. Itu kan ini kan berarti kalau tadi kata Pak Arif itu lagi nunggu katakanlah evaluasi dari Kemendagri. Betul. Berarti udah disahkan ya? Sudah kemarin sudah ya? Sudah Sudah banyak ya? ya? Berapa perda
perda yang ada, Iya. termasuk salah satunya perda dari Oke, Pendidikan ini. saya kira tadi belum disahkan. Kalau Iya. belum disahkan namanya konsultasi kan. Iya, Kita betul, bahas, kan? betul. Jadi begini, ini memang perlu kami dapat info ini supaya sinkron kan gitu ya. Iya, betul Nah, sekali. yang masalah aspirasi saya hari ini, Iya. mungkin inilah yang disebut-sebut teman kami ada menyampaikan bahwa perda yang kami sahkan kemarin katanya itu nggak bisa katanya diterapkan, bertentangan batal demi hukum atau apalah gitu ya, karena itu kita nggak bisa pungut, provinsi yang bisa pungut katanya. Kami kan ada bapak ada baca nggak atau tahu nggak perda kami yang kami sahkan kemarin tentang retribusi tadi? Ya, jadi secara garis besar Bu, makanya tadi saya sampaikan kita jangan sampai dalam satu rumpun ini bertabrakan. Iya. Makanya kalau kita bicara bertabrakan nggak boleh namanya kakak ini menang sendiri atau Iya. adik. Iya. Selama tadi itu sudah di bahasanya sudah